Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Rezeki, Masya Allah. Betul banget. Iya. Baik Ibu, saya akan memperkenalkan Ibu kepada teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung. Bu Masya Dr. Allah. Aisyah Dahlan ini, beliau adalah seorang dokter, konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan juga certified hypnotherapist dan praktisi neuroparenting skill. Jadi Betul apabila banget. teman-teman sudah Iya. sering melihat di YouTube begitu ya, Instagram mengenai bagaimana parenting watak anak begitu ya Bu, sudah sangat-sangat banyak ditonton ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya Ibu. Nah, lalu Ibu juga mengambil sarjana kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar dan Betul. mengambil profesi dokter di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Betul. Dan beliau mendapatkan certified hypnotherapist pada Scientific EEG dan clinical hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Dan subhanallah Ibu, Masya Allah, penghargaan Ibu sangat-sangat banyak, namun kita pilih yang Alhamdulillah. update aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan di tahun 2018, beliau mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dan tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Dan kini beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Baik Ibu, sudah siapkah Ibu mentransfer ilmu-ilmunya kepada kami Masya semua? Allah. Baik, insya Allah ya. Baik, Terima kasih Mbak Isma. tanpa berlama-lama, langsung saja kami persilahkan kepada Bu Dr. Aisyah Dahlan untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada siang hari ini dengan judul Menjadi Istri Magnet Rezeki. Kepada Bu Dokter, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan Mbak Isma Metisha Nur Hafnisa. Betul ya? Namanya? Betul, namanya agak sedikit. Sudah berkeluarga kan? Sudah jadi istri kan Mbak Isma? Saya masih belum menikah di Bu, masih tinggal. Tapi bagus ya, belum menikah tapi mau ikut kegiatan seminar atau parenting soal istri, itu lebih asik. Jadi sudah Iya, bisa persiapan. Ya, betul Bu. Jadi ilmunya sudah didapat terlebih dahulu begitu ya Bu. Insya Allah. Ya, baik Mbak Isma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sama-sama hadir di pesantren virtual yang diselenggarakan oleh Sinergi Foundation, Masya Allah. Dan tadi saya saksikan juga ada kerjasama bersama Quran Al-Qosbah, betul ya Mbak Isma ya? Masya Allah. Betul Ibu. Luar biasa. Terima kasih kepada Kang Asep Irawan selaku pimpinan di Sinergi Foundation. Dan terima kasih Mas Weli dan Mas Adlan yang menjadi narahubung kami sehingga hari ini saya bisa sama-sama hadir di acara pesantren virtualnya Sinergi Foundation walaupun masih lewat virtual ya. Tetapi kalau lewat virtual ini asiknya dimanapun bisa ikut se-Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa ikut ya Mbak Isma ya. Jadi ini keuntungan kalau virtual ya. Hari ini panitia mengamanahkan untuk membahas menjadi istri magnet rezeki, Masya Allah ya. Walaupun yang hadir nggak cuma perempuan, di sini saya lihat juga hadir para ayah, para suami. Alhamdulillah, terima kasih ayah, suami mau hadir di acara walaupun judulnya ada istri gitu ya. Ya. Namun izinkan kami membahas tentang judul menjadi istri magnet rezeki dari sisi ilmu neuroscience atau ilmu otak atau ilmu tubuh manusia. Untuk itu Mbak Isma saya izin untuk menggunakan slide presentasi
untuk membahas masalah judul ini ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik Ibu, silahkan. Ya, boleh di double check apakah gambarnya sudah terlihat. Maklum kalau jarak jauh kita harus cek-cek ya. Ya. Baik, sudah ya. terlihat Ibu? Ya. Iya, baik. Menjadi istri magnet rezeki. Allahu Akbar ya. Kalau menjadi istrinya kayak udah otomatis ya. Udah langsung tahu ya harus ngapain ya para akhwat ini. Ya, saya mungkin membahasnya bukan istri dulu ya. Saya tertarik membahas tentang rezeki dulu dan magnet baru istri. Jadi judulnya kita bahas rezeki dulu, magnet dulu. Apakah kok disebut magnet sih? Dan kenapa istrinya menjadi magnetnya juga atau membantu menjadi magnet pada suami? Jadi rezeki itu, kalau arti kata rezeki di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita dapati ya diartikannya segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ini saya betul-betul ambil dari KBBI ya. Ya, makanan termasuk rezeki, nafkah juga termasuk rezeki, ilmu termasuk rezeki, sahabat termasuk rezeki, peluang juga termasuk rezeki, ya. Dan diartikan juga penghidupan atau pendapatan, uang dan sebagainya untuk memelihara kehidupan. Ya, rezeki juga diartikan keuntungan, rezeki juga diartikan sebagai kesempatan mendapat makan, ya. Nah, tentu dalam Islam rezeki ini adalah ya segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang di dunia maupun di akhirat. Jadi rezeki itu bukan hanya di dunia ya, sahabat-sahabat fillah, di akhirat pun kita dapat rezeki, Masya Allah ya. Baik, sebentar saya buat anonitnya dulu. Bentar ya. Ini kita hapus dulu coretan-coretan sebentar. Ya. Set. Nah. Mudah-mudahan sebentar ya. Ini kita pakai. Ya, saya ulang dulu ya. Ups. Ya. Gambarnya sudah terlihat lagi, Mbak Isma? Ya, Sudah Ibu, sudah terlihat. Ya, sebentar saya sedang atur anonetnya, disable anonet for others. Oke, sip. Baik, kembali ya, rezeki Allah ini berarti hal-hal yang berguna bagi kehidupan makhluk yang berasal dari Allah. Ya, rezeki juga memiliki arti sebagai anugerah, yaitu anugerah atau pemberian Allah kepada makhluknya ya. Jadi ini luar biasa nih konsep Islam tentang rezeki. Dan rezeki juga merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, ini konsep rezeki yang ada di dalam ad-dinul Islam. Ya, nanti akan kita lihat luar biasanya rezeki ini ya. Nah, kemudian tadi kita ada kata magnet ya. Sebetulnya istilah magnet rezeki ini dipopulerkan oleh salah satu sahabat kami ya, Ustadz Nasrullah. Ini ada bukunya keren banget, Rahasia Magnet Rezeki. Menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah ya. Ini kalau teman-teman sahabat-sahabat fillah senang membaca, ini bagus nih. Saya juga sudah baca dan bahkan saya sudah sama-sama Ustadz Nasrullah membahasnya di dalam satu pertemuan training juga. Ya, dan kemudian nanti di dalamnya Rahasia Magnet Rezeki ini ada istilah pikiran dan perasaan positif ya yang akan menarik rezeki atau ya proyeksi ya dari nasib seseorang itu karena pikiran dan perasaannya. Nanti kita juga akan bahas di sini ya. Nah, namun setelah tadi kita sudah tahu arti rezeki dan kenapa ada istilah magnet rezeki ya, kita harus ngerti dulu nih kenapa ada istilah ini. Maka mari sekarang kita belajar tentang diri manusia ya. Nah, ini manusia apakah laki-laki maupun perempuan, Allah buat sedemikian rupa susunan tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak ada yang sia-sia, semuanya sangat luar biasa ya. Dan memang seluruh tubuh ini ada pengendalinya, ada organ yang Allah tunjuk sebagai pengendali yaitu otak dan jantung. Ya, ini dia jantung.
Ya, letaknya di fisudur, di rongga dada, dia agak cenderung, dia di tengah tapi cenderung ke kiri. Ya. Dan hampir semua modul kami saya memang sengaja membahasnya dari sisi ilmu tubuh manusia atau neuroscience, karena kami memang Allah ya kasih anugerah, kasih rezeki bisa sekolah kedokteran. Jadi inilah yang harus dipertanggungjawabkan, ilmu kedokteran ini, untuk bisa sharing, berbagi kepada sahabat-sahabat Villa di mana saja berada. Dan tentu saya selalu berikhtiar untuk menyampaikan dengan bahasa yang populer. Karena kalau pakai bahasa istilah-istilah kedokteran itu nanti teman-teman akan banyak bingungnya ya, karena sangat kompleks memang istilah kedokteran ini ya. Nah, baik. Sekarang ada dua organ Allah tunjuk atau Allah ya sudah tetapkan, yaitu otak dan jantung ya. Otak Allah ciptakan itu ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini perlu juga kita pahami. Karena ini nanti akan membuka tabir misteri kenapa laki-laki begini, kenapa perempuan begini. Ya, nah di dalamnya ada neuron atau sel otak yang jumlahnya sangat banyak, 100 miliar, Allahu Akbar. Dan satu neuron kayak satu komputer, kecanggihannya. Peristiwa fisika terjadi peristiwa sambungan neuron yang membentuk memori. Dan ini di sini ada peristiwa listrik di otak manusia. Jadi manusia tuh di otaknya ada listriknya. Ya. Nah, tadi misalnya saya lihat wajah Mbak Isma, dengar suaranya, itu di otak saya terjadi sambungan neuron. Sambungan neuron tentang oh ini loh Mbak Isma, oh beginilah suaranya, ya. Makanya tadi sebelum mulai saya sengaja juga lihat slide page halaman sebelumnya untuk melihat adakah ayah bunda sahabat-sahabat Villa yang membuka videonya supaya saya baca namanya, saya lihat wajahnya, tersambunglah di otak saya. Walaupun karena baru pertama sambungannya tipis ya. Maka kalau nanti diulang-ulang sambungannya menebal. Begitu juga ilmu mungkin ayah bunda sahabat-sahabat Villa udah pernah dengar ilmu tentang istri, ilmu tentang otak, ilmu tentang ya manusia, tentang magnet, tetapi tidak mengapa diulang karena diharapkan sambungannya semakin tebal dan semakin ingat dan semakin faham dan semakin sadar sehingga ilmu bisa dipakai, bukan hanya sekedar ilmu saja. Ya, oke ya. Jadi luar biasa di otak manusia itu terjadi loncatan-loncatan listrik. Ya, 1 detik saja ada 2 juta sambungan neuron ya dengan peristiwa listrik itu di otak manusia. 1 detik, bayangkan. Allahu Akbar. Nah, untuk itu karena ada listrik di otak dan membentuk memori-memori ya, maka rupanya di otak manusia itu juga ada gelombang, ada brainwave. Karena di sini ada listrik. Listrik itu selain tadi di dalam otak terjadi sambungan, terjadi loncatan, maka dia membentuk gelombang. Ya. Inilah mengapa kita diminta untuk selalu belajar sehingga punya pikiran kebaikan, pikiran baik atau pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang pantas, ya. Nah, itu yang dikatakan pikiran positif. Orang yang punya pikiran positif itu bisa menyenangkan banyak orang. Mungkin tidak semua orang dia bikin senang, karena mungkin ada orang juga yang nggak sama frekuensi cara berpikir ya, makanya di situ konflik. Tetapi kalau ada banyak orang yang cocok dengan pemikiran kita dan enak bersama kita, berarti pikiran kita tuh positif. Ya, nah ini. Dan ternyata bukan hanya di otak yang ada gelombangnya, di jantung juga punya medan elektromagnetik. Bahkan dia 5.000 kali lebih besar daripada otak. Karena jantung manusia ini luar biasa, ya. Itu isinya listrik. Makanya dia berdegup. Untuk apa listrik bertanya? Listrik yang ada di jantung itu sebagai ya pemompa darah ke seluruh tubuh. Dan ini yang bisa bergerak jantung ini, Allah kasih bikin ada namanya pacemaker, alat pompa jantung di dalam jantung ini gitu. Bahkan jantung bayangkan memompa darah tiap hari sekitar 5.500 liter, Allahu Akbar ya. Kemudian ditemukan juga tahun 91 di jantung itu ada otaknya juga, jantung punya otak. Ya, makanya kalau dibilang kolbu itu sebetulnya organnya adalah jantung.
walaupun diartikannya hati, karena zaman dulu Indonesia vocabulary-nya masih sangat kurang. Jadi kolbu diartikan hati. Hati kalau di anatomi yang ini nih, yang ada di rongga perut bagian kanan. Padahal kalau kita selalu bilang kolbu, pasti kita pegang jantung kita sebetulnya. Ya, nah, pada saat jantung memompa darah tiap hari sekitar 5.500 liter, ya, maka darah di pembuluh darah manusia ini mengalir ke seluruh tubuh membawa nutrisi, vitamin, mineral, dan air. Ya, dan air, insya Allah. Ini jalan terus. Nah, di darah ini sendiri, ya, di dalam pembuluh darah ini kan membawa darah. Disitulah nanti ada zat besi, mineral, dan air yang mengalir deras. Dia membentuk putaran, membentuk polarisasi. Nah, ini yang nanti membentuk daya magnet. Daya magnet. Ya. Jadi magnet tubuh itu memang intinya di jantung. Karena dalam jantung itu nanti berkumpul semua darah. Ya. Dan darah itu nanti, ya, sel darah merah itu dia membawa hemoglobin dan dia mengikat zat besi, Fe. Ya, gitu. Jadi setiap darah kita ini mengikat zat besi, dan magnet ini bekerja, ya, saat frekuensi berada di 200 Hz ke atas. Ya, jalan ini kan dia jalan nih. Kadang-kadang frekuensinya cuma 50 apa sekian, tapi pada saat 200 Hz ke atas magnetnya baru bekerja. Ya, baru bisa narik. Apa sih kondisi apa yang bisa membuat seseorang berada di 200 Hz ke atas? Satu, kondisi semangat. Semangat itu kalau dihitung pada orang yang sedang semangat, ya, semangat itu bukan berarti teriak-teriak, ya, bukan berarti loncat-loncat. Pokoknya semangat itu ada emosi namanya level semangat itu 200 Hz. Ya. Bersyukur 350 Hz. Damai 600 Hz, ya. Kemudian enlightenment, ya, pencerahan 700 sampai 1000 Hz. Ya. Gimana sih orang kondisi pencerahan? Orang kondisi pencerahan itu biasanya didapati satu setelah ibadah, itu pencerahan itu. Setelah taklim, ya, setelah kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, itu kita cerah gitu. Itu berarti magnetnya lagi keras, kenceng gitu. Makanya mengapa taklim-taklim ini adalah taman surga, karena taklim-taklim itu walaupun kita hanya online, ya, itu akan mencerahkan seseorang. Bahkan mungkin tidak semua orang, cuma satu atau dua, tetapi magnetnya orang tersebut nyala gitu. Nyala, ya, dia 700 sampai 1000. Ya, semangat aja 2000 saja ini udah nyala magnetnya. Ya, nah. Jadi sebetulnya sistem holistik manusia itu kayak apa, Bu Aiza? Jadi manusia itu kayak gini sesungguhnya. Ada badan selulernya, badan kasarnya, dan ada badan bioplasmiknya. Ya. Selama ini kita belajar biologi, belajar IPA, belajar anatomi, atau belajar kedokteran seperti saya, itu belajar yang badan seluler. Sampai detil, kecil-kecil, sampai sel-sel. Kita pelajari itu memang. Ya. Adapun badan bioplasmik ini uniknya ditemukan di pelajaran fisika kuantum. Ya, dan juga kedokterannya yang banyak mempelajari badan bioplasmik dan pembuluh meridian ini adalah kedokteran timur, bukan kedokteran barat. Tapi karena ini tubuh kita terdiri dari inilah kita harus bisa pelajari, walaupun mungkin tidak sedetail ahlinya. Ya, nggak apa-apa, tapi kita harus ngerti bahwa oh kayak gini toh badan kita. Ya. Badan kita tadi ada pembuluh darah, ada sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan ke badan, apa yang didengarkan jalan, apa yang dikerjakan jalan lewat sistem saraf ini ke badan kita. Ya. Nah ini. Badan bioplasmik dari mana, Bu Aiza? Dari pembuluh meridian. Apa sih ini titik-titik pori-pori yang ada di subkutis atau di bawah kulit? Kalau pori-pori yang di kulit itu mengeluarkan garam, minyak, dan air. Tapi yang di bawah kulit mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Loh, tadi katanya yang punya gelombang cuma otak sama jantung. Iya, itu yang terbesar, terutama jantung. Tapi seluruh tubuh sel ini mengeluarkan gelombang. Dan gelombang ini ya sering disebut badan bioplasmik. Ya. Dan ini sebutannya badan bioplasmik keseluruhannya. Ya, ini yang pancarannya ini disebut gelombang elektromagnetik. Dalam konsep Islam ini disebutnya cahaya, nur. Ya.
Bu Aisyah, kalau aura itu apa? Aura itu medannya di sini. Nah, jadi siapa tahu ada yang nanya, aura itu sama aura ya? Aura itu lapangannya. Ini lapangan ini namanya aura. Ya, seperti itu. Nah, sesungguhnya sebetulnya lapisan tubuh manusia ini semakin halus itu semakin subtil, itu isinya energi memang. Ya, awalnya dari dari organ jadi sel molekul jadi atom partikel subatom. Setelah partikel subatom ada namanya vibrasi kuanta, getaran gelombang. Dan nanti getaran gelombang ini setiap memancar dia membuat apa? Membuat medan gelombang energi. Medannya inilah namanya aura. Jadi manusia ini kalau dipecah itu tinggal cahaya saja. Ya, seperti ini. Ya, apakah ini ruh? Ya, beberapa ahli mengatakan iya. Ini salah satu fungsi ruh yang gelombang ini. Jadi tubuh manusia kalau kita lihat seperti ini, memang nggak kelihatan lewat mata, kasat mata kita. Ya, sebagaimana gelombang Zoom atau laptop kita ini, kan padahal kita tersambung dengan satu sistem tadi ya, sistem linknya, itu nggak kelihatan sama mata kita. Ya. HP kita, padahal HP itu cara kerjanya lewat ya seperti tubuh manusia tuh lewat gelombang sebetulnya. Ya, nah ini jadi tubuh kita tuh ada gelombangnya. Oke, biasanya ini dibahas di elektrodinamika kuantum. Ya, pelopornya Albert Einstein dan salah satunya nanti ahlinya tuh Richard Feynman. Ya, apa kata Richard Feynman? Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Ya. Apa yang terjadi sih di pembuluh meridian ini, Bu Aisyah? Ini di dalam kulit itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Cuman ini kita bikin supaya kelihatan aja karena diperbesar gitu ya. Bentuknya kayak gitu. Dia ada pintunya dan uniknya ini berputar pintu ini. Berputarnya kemana ya? Berlawanan arah jarum jam. Dia bertawaf, dia ke kiri. Di sini bisa keluar masuk energi. Ya. Kalau ada istilah masuk angin, memang di kedokteran barat nggak ada istilah masuk angin, biasanya disebutnya gastritis. Tapi kedokteran timur itu ya punya istilah masuk angin karena di sini kita memang bisa masuk angin-angin, energi-energi. Ya, itulah makanya mengapa perempuan paling cepat masuk angin. Itulah kita disuruh menutup aurat ya, selain tadi untuk menutup lekukan-lekukan tubuh, tapi juga untuk supaya ya perempuan-perempuan kita nih ya, ini terutama bagian leher, ini pintu dari putaran auranya sensitif perempuan itu. Jadi supaya tidak terlalu sering ya terpengaruh oleh gelombang energi yang ada di sekitar, termasuk angin tadi, termasuk iklim, termasuk omongan orang, termasuk makhluk halus lainnya ya. Jadi kalau nanti digambarkan ya seperti ini kurang lebih ya, di jantung paling dahsyat ini. Karena tadi di sini ada kumpulan magnet. Di sini ada kumpulan darah yang tadi membawa zat besi. Ya. Sinyal ini untuk apa sih Bu Aisyah? Sinyal ini ternyata untuk membroadcast ya hal-hal yang selama ini kita sudah lakukan. Apa itu? Niat, doa, prasangka. Makanya kenapa orang ya kita diminta oleh Allah doa ya, niat. Hati-hati prasangka, karena doa kita itu terbroadcast oleh sinyal gelombang bioplasmik ini. Dan sinyal ini karena ada magnetnya dia bisa menarik. Menarik apa? Yaitu tadi menarik doa yang kita minta, menarik niatan yang kita minta, menarik prasangka yang selama ini kita ya prasangkakan. Doa biasanya redaksinya bagus kan? Kalimatnya bagus. Cuman memang dalam Islam konsep jawaban doa yang ditarik itu ada 3. 1 persis apa yang diminta, 2 jauh lebih bagus dari apa yang diminta karena Allah Maha tahu mana yang cocok. 3 ya ditunda doa itu. Allah lebih tahu kapan bagusnya doa ini yang kamu minta itu dikabulkan. Bahkan ada yang ditunda sampai nanti di akhirat. Bahkan kalau di kitab buku Alam Barzah, orang-orang yang sudah meninggal, ya itu di Alam Barzah mengatakan, ya Allah, ya saya seandainya doa saya yang di dunia nggak dikabulkan, saya lebih senang ya karena dapatnya di Alam Barzah dan nanti juga dapatnya di akhirat. Jadi ditunda, memang ada beberapa ditunda.
Oke, niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita ini sesuai niat. Karena betul adanya pada saat kita niat di jalan di badan kita tadi lewat sistem saraf. Dan niatan itu juga terbroadcast keluar. Jadi kalau ada seseorang mengalami suatu peristiwa, ya berarti kemudian dia merasa, oh kayak gini ya, coba-coba dicek niatannya apa sih gitu. Karena niat bisa ditarik. Gitu. Prasangka juga. Nah, prasangka ini yang perlu kita ikhtiar, ya, berjibaku untuk lebih banyak sebisanya prasangka yang baik, husnuzon dibanding suuzon. Ya. Walaupun Allah tahu manusia masih suka berprasangka, maka kalau ada prasangka suuzon itu memang tetap lazim, tetap ya wajar, tapi jangan lama-lama di prasangka buruk itu. Segeralah berubah jadi prasangka baik agar yang ditarik adalah peristiwa kebaikan-kebaikan. Hindari mengeluh karena orang kalau ngeluh hati-hati keluhannya akan ditarik. Ya Allah. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami karena magnet ini dahsyat di seluruh tubuh, yang paling dahsyat lagi itu di daerah jantung. Ya, saya kalau ada tim, ada teman atau anak mengeluh, saya sengaja dulu kasih waktu karena manusia memang ada waktunya. Tetapi ya setelah itu saya ingatkan hati-hati, keluhan kamu akan ditarik. Ya, ada anak yang langsung mengerti, ada yang harus berulang kali. Ada tim yang langsung mengerti, ya anggota tim saya. Ada yang nggak ngerti-ngerti, makanya kadang-kadang peristiwanya dia, hidupnya dia ditarik, keluhannya gitu jatuh ya ini. Nah, ini harus kita pahami. Allah minta kita senantiasa ya bersyukur. Karena bersyukur kita ini akan menarik apa? Menarik ya nikmat-nikmat lagi. Tarik nikmat-nikmat lagi. Ya. Allah ingatkan hati-hati orang yang kufur nikmat, kufur, maka apa yang didapat? Azab. Ya. Itulah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Dan kalau di dalam Al-Quran yang dipakainya Rob atau Tuhan, ini berarti berlaku untuk semua manusia. Berlaku untuk semua manusia. Karena Allah yang menciptakan dengan sebuah sistem yang luar biasa. Kita nggak bicara lagi sistem badan seluler ya, karena itu sering dibahas di biologi, di anatomi. Saya mau membahas badan badan bioplasmik. Kalau seluler itu tadi sel-sel tubuh. Ya. Apa iya Bu Aisyah kalau kita berdoa keluar sinyal? Ya, itu sudah diteliti dan berdasarkan hadis Rasulullah ini. Ya, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi. Jadi orang mukmin, orang beriman itu dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Setiap gerak doa, setiap gerak dia minta izin sama Allah, minta dulu sama Allah. Itu karena senjatanya memang. Dan orang yang selalu berdoa tiang agama, tegak agamanya. Rupanya kalau kita berdoa, para ilmuwan ahli-ahli energi melihat ya membuat riset bahwa ya keluar cahaya dari tubuh kita sampai langit-langit dan sampai bumi. Sampai. Tinggal nanti panjang pendeknya itu ada kondisi-kondisi yang kita perlu pahami gitu. Nah, saking panjangnya sinyal kita, hati-hati pikiran perasaan tadi. Ya. Karena di dalam beberapa teori hidup kita ini adalah proyeksi dari pikiran dan perasaan. Ya. Tadi saya sudah bilang per detik ada 2 juta informasi itu masuk di otak kita. Kemudian masuk juga di kolbu kita. Ya. Nah, prasangka itu diartikan oleh para ilmuwan itu setiap hari manusia itu 60.000 kali berpikir dan berperasaan setiap hari. Ya, sayangnya 60.000 ini ya masih separohnya pikiran dan perasaan yang negatif dan nggak cepet-cepet dirubah. Aduh sayang banget. Karena ini nanti ya memproyeksikan kita punya nasib.
Nasib ini kalau kata para ahli magnet itu realitas sekunder. Realita primernya tuh yang ini nih, pikiran dan perasaan atau prasangka tadi. Jadi kalau kita bicara prasangka itu artinya pikiran dan perasaan. Kalau ada orang nasibnya sudah jatuh tertimpa tangga, maka betulin pikiran perasaannya deh, betulin deh. Ya. Karena ini ya menciptakan nasibnya gitu. Ya. Ini bukan takdir alamiahnya, bukan takdir qadarullah ya, tapi karena manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa memilih mau pilih mana pikiran perasaannya, mau pilih mana prasangka banyak prasangka buruknya atau prasangka baiknya. Kalau orang memilih saya berupaya terus berprasangka baik walaupun ada prasangka buruknya, tapi dia upayakan lagi, dia ganti, maka nasibnya baik, Masya Allah. Ya, nah. Kemudian lagi, sinyal ini setiap orang nih beda-beda nih. Setiap orang beda-beda. Ada yang panjang. Ya. Kenapa bisa panjang? Karena rupanya orang yang sinyalnya lebih panjang dari orang lain itu berarti dia menegakkan ibadah. Ya. Wudu salah satu cara untuk memperpanjang sinyal. Terutama bagian tubuh yang dibasuh dan diusap. Ya. Kita menganggap bahwa wudu membersihkan kotoran yang di kulit, itu betul. Namun tanpa kita tahu, titik-titik meridian ini sering jalannya lambat, tapi setelah nanti kena usapan dan basuhan air wudu, dia berjalan cepat lagi, sehingga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang lebih panjang di tempat-tempat yang dibasuh dan diusap. Itulah orang yang habis wudu diminta untuk doa. Dan orang yang mempertahankan wudhu itu sinyalnya panjang. Maka apa yang dia omongin, pikirkan, rasakan, dia doa, dia niat, dia prasangkakan, itu bisa hati-hati terbroadcast. Ya, ada udah bagus orang, dia selalu mempertahankan wudhu. Ya, pas dia ada ya batal wudhunya, wudhu lagi. Tapi hati-hati. Wudunya memang memperpanjang sinyal, tetapi pikiran perasaannya yang isi dari pesan sinyal itu yang dia belum pelajari untuk cepat dirubah. Jadi sinyal ini ibarat kalau gadget kita, ini wifi-nya atau sinyalnya ini ya sudah lebih dari 4G, tetapi isi pesannya. Ya, isi pesannya kadang-kadang yang bikin jengkel seseorang kan. Ya, HP-nya udah bagus, pulsanya cukup, sinyalnya panjang. Tapi isi pesannya, pikiran perasaannya tertuang dan chattingan, itu yang nanti akan bikin kesel seseorang kalau dia isi pesan dari otaknya, pikiran perasaannya yang buruk. Ya. Nah, itu bahayanya. Maka kita melatih lagi pikiran perasaan. Setiap ada pikiran perasaan prasangka negatif, segera cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, sholat, ya, dari sisi gelombang ini Masya Allah, karena gerakan dalam satu rakaat sholat itu 360 derajat, maka rupanya pada saat kita sholat itu pembuluh meridian, kalau tadi wudhu di bagian yang kena wajah, tangan, kepala, kaki, sampai mata kaki, telinga, ini sholat ini semuanya, semua putaran-putaran pembuluh meridian itu berputar lagi dengan lancar. Maka orang ya habis sholat itu hati-hati sinyalnya kenceng, hati-hati pikiran perasaan, hati-hati ucapan, hati-hati prasangkanya. Ya, niatannya. Kalau doa pasti insya Allah kalimatnya baik ya. Kalau ada orang sampai doa keburukan, wah itu ya udah kebangetan banget tuh, karena doa ini sudah pasti redaksinya baik, ini sampai dia bikin kalimat yang buruk. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Maka orang habis sholat ini dahsyat sinyalnya. Ya. Dan sinyal ini bisa meredup nanti bersamaan dengan ya datangnya kita waktu sholat kita kembali gitu. Ya. Misalnya nih, tadi kita udah sholat zuhur, ini lagi kenceng sinyal, sampai nanti menjelang asar mulai pendek lagi. Setelah sholat asar memanjang lagi. Terus nanti mau maghrib memendek lagi. Setelah sholat maghrib memanjang lagi. Masya Allah. Ya, maghrib ya ke isya lebih cepat lagi, makanya kenapa sinyal orang-orang habis sholat maghrib menuju isya itu kenceng banget sinyal itu, gelombang itu kenceng, makanya doa ba'da maghrib sampai isya, kita wirid ba'da maghrib sampai isya itu dahsyat itu. Ya, nah isya ke subuh kan panjang Bu Aisyah, gimana sinyalnya? Tenang kan, ada nanti ya tambahan adalah dari sholat ya malam. Qiyamul Lail. Di Ramadan, Masya Allah, ada tarawih.
Ya, habis tarawih ada orang masih mau sholat tahajud lagi karena dia belum tutup dengan witir. Malamnya, tambah kenceng lagi itu sinyal. Allahu Akbar. Subuh ke lohor kan panjang Bu Aisyah. Gimana sinyal itu? Akan beda dengan orang yang ambil qobliyah subuhnya, ya, habis itu ambil subuhnya dan subuhnya berjamaah pula. Allahu Akbar. Ya. Kemudian nanti ada syuruk, ada duha. Allahu Akbar. Itu makanya mengapa waktu duha, sementara orang-orang banyak yang lupa untuk sholat duha, ya, keasikan dia melakukan aktivitas yang namanya bekerja, ya, ada orang sholat dulu untuk memperpanjang sinyal, itu menarik rezeki, ya, dan akan mempermudah pekerjaannya dan menarik rezeki lah itu, Masya Allah, ya. Nah, yang luar biasa di Ramadan ini ada saum, ada syam, ada puasa. Ya, rupanya orang puasa sinyal tuh makin panjang dibanding dia nggak puasa. Itulah pada saat kita saum, kita siam, kita puasa, dilarang ngomong yang jelek-jelek karena nanti dengan cepat terbroadcast dan ditarik apa yang diomongin. Pikiran perasaannya juga jaga. Setiap ada sesuatu istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kesel sama seseorang, ingat lagi pada saat kita lagi siam, lagi saum, lagi puasa, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim. Terus kita bilang apa? Ya Allah, saya maafkan orang ini, ya Allah. Sebut namanya lengkap, ampuni dia, ya Allah. Berulang kali sampai kita langsung lapang lagi, lega lagi, semangat lagi, bersyukur lagi. Ya, ini. Nah, apalagi yang bisa membuat panjang sinyal? Ini sinyal panjang buat apa sih, Bu Aisyah? Buat narik doa, buat narik rezeki. Apalagi yang bisa perpanjang sinyal? Zakat, infak, sedekah, wakaf, Masya Allah. Ya, kita tetap punya sinyal, tetapi pada saat kita habis zakat, habis infak, habis sedekah, habis wakaf, tuh sinyal panjang. Dan diminta kita habis itu berdoa. Ya. Makanya terima kasih Sinergi Foundation yang membuat atau membantu orang-orang bisa menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, apalagi donasi di Ramadan. Allahu Akbar. Bayangin ya, donasi di Ramadan, kita sholat saja itu bertambah. Pasti nggak cuma kejar sholat fardu, sholat sunnah rawatibnya kita kejar. Ada tarawih, ada qiyamul lailnya pasti kita kejar itu. Yang duha cuma 2 rakaat kita tambahkan 4, ada 6 atau 8 kan gitu. Ya kan? Kemudian siam tadi, saum tadi, puasa tadi aja memperpanjang sinyal. Itu udah double, apalagi pada saat kita ya nanti mengeluarkan zakat, ya. Kemudian yang sedekah sukarela yaitu infak, wakaf, Allahu Akbar, panjang banget. Maka dikatakan di Ramadan ini salah satu nama di bulan Ramadan itu adalah bulan cahaya, ya. Karena cahaya orang tuh lagi panjang-panjangnya. Dan di sini orang berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk berinfak. Ya. Karena sinyal, nah diminta pada saat sudah menunaikan tadi zakat, infak, sedekah, wakaf itu berdoalah karena sinyal lagi panjang-panjang. Ya, 4G ini mah kalah 4G. Paham ya? Nah, apalagi bisa memperpanjang sinyal ya? Tawaf di Baitullah. Ini lebih lagi nih karena betul-betul putarannya seperti ya putaran tawaf dan pembuluh meridian yang ada di tubuh manusia itu putarannya putaran tawaf, Masya Allah. Dan beramai-ramai di situ, makanya banyak orang di Ramadan ini berlomba-lomba untuk ya pergi umroh. Allahu Akbar. Ya. Karena disinilah pusaran dari energi itu semua yang berputar karena tawaf dan seluruh dunia orang ya sholat menghadap ya kiblatnya yaitu Baitullah, maka ada energi ini membawa ke mana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada ya persis di atas Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada di atasnya ya Ka'bah, Masya Allah. Makanya doa-doa kita itu bisa langsung terbroadcast sampai Sidratul Muntaha, kemudian Allah ijabah, Allahu Akbar. Nah ini. Ya. Terus apalagi Bu Aisyah yang bisa memperpanjang sinyal? Itu tadi berbakti pada orang tua. Karena orang tua dan anak, ya ini sinyal vibrasi anak dan ibu nih, terutama ibu ya, bagaikan satu provider ini, sehingga sangat memudahkan koneksi dan sangat kuat koneksinya. Kita berbakti pada orang tua, Allahu Akbar. Ya, dalam Islam dikatakan kita disuruh berbuat baik nomor 1 sama bapak ibu dulu. Ya, baru kerabat, baru tadi yatim, baru tadi ya yang lainnya. Begitu juga nanti kita pada saat kita sedekah,
kita memberikan uang, infak, itu kalau ayah ibunya masih ada, kasihlah ayah ibu tuh. Ya, kalau ada kerabatnya masih ada, berikan pada kerabat, kakak, adik, sepupu, ya, teman-teman dekat, ya. Kemudian barulah masuk ke yatim, yatim terdekat rumah dulu, yatim nanti ke seluruh Indonesia dan sebagainya. Dan kadang-kadang waktu kita ingin memberikan kepada orang lain, ya, di luar kerabat, untuk yatim, masakin, kadang-kadang kita nggak ngerti harus kasih ke siapa. Itulah banyak, ya, lembaga-lembaga, salah satunya seperti Sinergi Foundation membuat, ya, lembaga ini untuk membantu menyalurkannya, Masya Allah. Ya. Karena rugi juga kalau nggak kita ada yang bantuin, karena kita nggak tahu lagi siapa mau dikasih, ya, gitu ya. Nah, ini. Jadi berbakti pada orang tua. Orang tua bilang amin ya Allah. Oh, lo dahsyat. Siapa yang masih punya orang tua? Ya, maka hati-hati ngomong sama orang tua. Ya, yang punya mertua juga hati-hati, karena mertua apalagi ibunya suami itu dahsyat. Ya, sinyalnya Allahu Akbar. Dan tentu kompak dengan suami istri. Nah, ini kita masuk di istri nih. Karena gelombang elektromagnetik suami istri ini lama-lama menjadi selaras. Kenapa bisa selaras? Karena adanya hubungan intim suami istri. Sehingga koneksi gelombang juga menjadi sangat kuat. Ya, hubungan intim suami istri, ya, yang halal setelah menikah itu bukan hanya sekedar menyalurkan hasrat biologis, ya, tetapi tadi dapat rezeki yang namanya anak. Allahu Akbar. Selain itu, ya, kan anak juga nggak banyak juga kan, paling beberapa, nggak semua orang mau punya anak banyak kan. Tetapi tetap berhubungan intim suami istri kan. Untuk apa itu? Salah satunya adalah menselaraskan gelombang elektromagnetik. Untuk apa supaya selaras? Supaya gelombang suami istri ini bahu-membahu menarik rezeki. Menarik rezeki, gitu. Memangnya kalau suami istri berantem, Bu Aisyah, ada penghalang di antara mereka? Ada. Saya bersama teman-teman, ya, dengan menggunakan ada alat namanya foto aura, waktu itu di klinik Sunter bikin penelitian kecil-kecilan tentang suami istri. Waktu itu ada alatnya, ya, beberapa suami istri, beberapa pasangan itu kita riset. Ya, gambarannya begini. Ini jempol tangan suami istri. Ya, ini suaminya, ini istrinya. Waktu itu pakai alat, ya, alatnya besi, ya, taruh jempol situ. Pada saat, ya, suami istri itu berpikiran jelek terhadap satu sama lain, istrinya kesel, tapi belum ngomong nih, belum marah nih. Suaminya kesel, apa yang terjadi? Ada penghalang di antara gelombang mereka. Suami istri yang ada penghalang di antara gelombang mereka itu rugi. Kenapa? Untuk narik rezeki itu sulit nanti. Sulit. Tidak mudah. Bisa sih setiap orang diri sendiri narik rezeki, tapi kalau dia berdua dahsyat lagi gitu. Dan pada saat suami istri itu marah-marahan, maka ini makin jauh, bukan lagi ada penghalang, nggak bisa berkolaborasi, dia punya gelombang makin jauh nih. Ini udah pada marah-marahan nih, mama sih, papa sih, oh abi sih, umi sih, gitu ya. Biasanya dalam riset itu saya bisik suami atau kasih kertas ke suami untuk dia istighfar, kemudian puji istri. Wah, dilakukan pada suami pada penelitian itu. Apa yang terjadi? Penghalang hilang. Ini masih merah karena tadi itu masih habis marah-marahan, tapi tiba-tiba suaminya langsung, ya, istighfar, lalu suaminya langsung memuji istrinya, mama gitu. Umi kalau lagi marah cantik deh gitu. Terus perempuan, Pak, kalau udah dibilang cantik, apaan sih, ayo apaan sih? Apa yang terjadi? Penghalang hilang. Ya, bahkan ada penelitian juga, misalnya duduk di meja nih, istrinya di ujung sana, suaminya di ujung sana, dalam keadaan dua-duanya saling seneng berdua gitu, senang, itu sinyal saling menghampiri, dia saling menghampiri. Allahu Akbar. Ya, bahkan pada saat penelitian itu juga, ya, kita minta suami istri itu saling berciuman. Apa yang terjadi? Energi menyatu. Allahu Akbar. Ya. Memang untuk sendiri aja ada gelombang, ini bisa juga narik ya, atau membroadcast doa. Tapi kalau berdua suami istri itu, Allahu Akbar, kan luar biasa ini. Jadi ini punya sinyal, saling dia membackup itu, saling dia mencari, ya. Makanya kompak sama istri atau tadi sayang sama istri, ini istri akan membantu magnet rezekinya suami. Dia bantu. Kenapa sih kita ngomong soal sinyal? Sekarang zaman sinyal lagi, ayah bunda, teman-teman, sahabat Fillah.
Orang kita kemana-mana nyari wifi ya nggak? Ini nggak sih Mbak Isma? Ya, ada wifi nggak? Ada wifi nggak? Padahal kita nggak tahu tubuh kita itu sinyalnya luar biasa. Tubuh manusia itu adalah HP atau gadget alam semesta yang Allah buat, dan sinyalnya kalah sinyal gadget. Sinyal tubuh manusia bisa tembus alam, masuk alam rahim, masuk alam barzah. Gadget bisa sampai alam barzah? Belum saya kira ya. Nah ini. Artinya apa? Artinya suami istri ini apabila dia bersama, kompak bersama, apa yang didoakan terbroadcast dengan cepat. Apa yang diniatkan terbroadcast dengan cepat. Apalagi dalam Al-Quran, itu Allah sampaikan di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan padamu, ya Allah. Ya, beberapa ulama menafsirkan bahwa rezeki kita itu ada namanya rezeki yaum, rezeki harian, itu Allah taruh di langit itu. Kok bisa ditarik dengan apa? Ya itu tadi dengan sinyal. Dengan sinyal. Ya, memang makanya dikatakan sinyal jomblo akan kalah dengan sinyal suami istri. Loh, Mbak Isma, sinyal jomblo itu kalah dengan sinyal suami istri yang kompak. Ya, makanya para jomblo berdoa cepat supaya dapat pasangannya, ya. Dan tentu pada saat sudah punya pasangan, ya harus belajar terus. Kenapa sih berantemnya itu? Kenapa? Karena berantem itu biasanya karena ya hal-hal yang berbeda. Memang laki perempuan berbeda, watak berbeda, ya budayanya beda. Itu aja tinggal diatasi dengan belajar lagi, taklim lagi, gitu. Ya, karena itu tadi rezeki kita tuh ada. Dan kita juga diminta untuk bekerja bergerak karena kan langit tuh lapang ya, terutama buat bapak-bapak ini harus bergerak Anda ya. Karena langit kita tuh luas. Ya, tinggal di Jakarta, punya pekerjaan di Bandung, jalanlah ke Bandung. Di dalam perjalanan itu doa, mohon ya minta bantuan doa. Istri memang dari rumah, tapi dari rumah sinyalnya bisa ngikutin perjalanan Bapak ke Bandung. Ya, ada rezeki di Bandung ditarik di situ. Makanya ada orderan lah, ada yang pesan inilah, ada yang ini, itu seperti itu. Bahkan di surat Az-Zariyat ayat 23 lanjutannya adalah wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tamtiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Inilah tadi pikiran perasaan itu harus disetting baik. Ya. Sekali lagi, pada saat Allah mengatakan demi Tuhan langit dan bumi, maka ini untuk semua manusia. Karena semua manusia Allah sudah setting badannya, otaknya, jantungnya sedemikian rupa. Cuma nanti beda-beda sinyal. Ya, tadi tergantung ibadah. Dan sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kamu ucapkan di benak, itulah pikiran. Kamu ucapkan di kata-kata, kamu ucapkan di perasaan, itulah kerja kolbu. Dan kamu ucapkan di tulisan, itulah para komen-komen netizen itu. Jadi Mbak Isma, kita kalau mengkomen sesuatu hati-hati, karena itu akan menarik dan kena kita sendiri. Bikin status juga hati-hati teman-teman, sahabat-sahabat Villa. Ya, udah tahu Jakarta padat pagi-pagi, bikin status selalu macet, maka selalu macet. Ya. Bikin status yang baik-baik, bismillah ya Allah, Allah maha mengatur, Allah maha melancarkan. Walaupun padat, lancar dan tiba tepat waktu. Mantap gitu. Karena sinyal kita membawa apa yang kita harapkan, kita inginkan. Ya. Maka kalau disimpulkan, menarik rezeki itu perlu apa Bu Aisyah? Itu tadi, tegakkan ibadah, betulkan ibadah. Makanya setiap tahun ada Ramadan. Yang dimana di sini ada kurikulum untuk meningkatkan ibadah kita, belajar lagi, sholat itu gimana, ya, saum itu gimana, ya. Kemudian apalagi syukur tadi karena syukur itu menarik nikmat, ya, sedekah, infak, zakat masuk di ibadah. Kemudian apalagi pikiran dan perasaan positif, karena pikiran perasaan positif ini zon, ya, husnuzon, ya. Apalagi taubat, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan, hilapan yang kita buat, kalau kita nggak tobat itu menghambat rezeki. Ya, apalagi silaturahim. Memang suami istri itu dia punya sinyal ya dahsyat, dia selaras. Anak ke orang tua apalagi. Silaturahim dengan saudara lain itu tentu juga bisa menarik sinyal itu.
Dengan silaturahim, dengan bukan keluarga, itu juga bisa, karena sama-sama punya gelombang, punya nur, punya cahaya. Bahkan untuk waktu hidup di dunia, ya, dengan sahabat atau teman agama apa saja, karena memang ada sinyal di badannya juga keluar, maka silaturahim bersama, mungkin bukan sama-sama kita punya sama keimanan, atau artinya bukan sama-sama muslim, ya, misalnya ada teman kita Nasara, ada teman kita Hindu, Buddha, itu sinyalnya tuh masih bisa backup-backupan, kalau masih hidup ya. Tapi sudah meninggal, kalau di konsep Islam akan beda tempatnya, itu masalahnya, beda tempat. Satu di Iliyin, satu di Sijin, ya. Maka silaturahim ini menarik rezeki. Apalagi berbagi. Orang berbagi ya termasuk tadi kan di sini kembali sedekah, infak, ya, zakat, wakaf. Tapi itu lebih pada di ibadah. Berbagi ini bisa berbagi senyum, ya, berbagi waktu, berbagi ilmu, berbagi baju, pikiran dan sebagainya. Berbagi pikiran itu termasuk. Ya, apalagi bakti pada orang tua. Tadi kita sudah tahu, ya, sinyal anak sama orang tua itu dahsyat, ya, apalagi sama ibu, itu suatu provider itu. Punten, ini bukan di endorse, kalau ibunya XL, anaknya XL, nah gitulah kurang lebih, ya. Kompak sama istri, sudah tahu kan tadi? Makanya kenapa dikatakan kalau kita berumah tangga terbuka pintu rezeki, ya karena itu tadi, kita kompak, kita punya dua sinyal yang dahsyat, ya. Orang tua juga jadi dua, keluarga juga jadi dua, ya. Tentu jaga makanan. Ini saya juga sedang jaga makanan karena supaya kita punya zat besi yang cukup, HB yang cukup, kita jaga makanan. Kadang-kadang HB kita turun karena mungkin perdarahan yang kita nggak tahu dari mana, makanya jaga makan. Ya, Ramadan juga mengatur kita untuk belajar menjaga makanan kita. Bekerja tentu juga bekerja atau bergerak. Ya, tetapi ini sebetulnya ini ya poin yang terakhir. Ya, kalau kita cuma bekerja doang, nggak ibadah, nggak syukur, pikiran dan perasaan yang negatif, nggak tobat, jarang silaturahim, jarang berbagi, nggak bakti sama orang tua, nggak kompak sama istri, nggak jaga makanan, capek aja deh, ya. Dan hasilnya rezekinya dikit banget, ya. Waisa saya ibadah, insya Allah bisa, bersyukur bisa, pikiran perasaan positif bisa, tobat bisa, kan misalnya gitu ya orang-orang bilang ya. Silaturahim insya Allah bisa, berbagi bisa, bakti sama orang tua insya Allah bisa. Ini kompak sama istri nih Bu Aisyah, kenapa ya kenapa nggak bisa gitu? Memang harus belajar, ya. Banyak hal-hal yang membuat kita nggak kompak sama istri karena kita nggak tahu bahwa memang suami istri itu berbeda. Apa perbedaan suami istri? Ini yang saya sering sosialisasikan nih. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan, ya. Otak tadi terbagi dua, kanan kiri. Ini otak bahasa saja, otak bicara laki-laki cuman di sebelah kiri. Allah ciptakan. Perempuan kiri dan kanan. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara, lebih banyak bicara, bisa bekerja sambil terus bicara. Itu perempuan. Ini dihitung-hitung oleh para ahli. Laki-laki bicaranya cuma sebelah kiri, maka sehari dikatakan ini 2.000 sampai 4.000 kata-kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, komunikasi rata-rata 7.000 per hari itu laki-laki. Bunda yang suaminya introvert atau pemikir, ya mungkin cuma 5.000. Ada juga sih bapak-bapak yang senang ngomong, itu yang 9.000. Tapi perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perempuan 20.000 kata per hari. Ini yang sering bertengkar nih. Kenapa? Karena malam hari suami sudah ya di rumah, istri seneng kan suami di rumah. Istri cerita lah dari pagi saya begini, ada gini. Suami cuman jawabnya gitu. Ini kalau nggak ngerti ilmunya jengkel loh Bunda, ya. Karena kita merasa tuh kan dia nggak seneng dengerin cerita aku. Dia nggak peduli, dia cuek banget. Muncullah pikiran-pikiran gitu. Itu bahaya itu. Pikiran-pikiran negatif ini akan terjadi lagi. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya dan suami cuman ngomong kita kan udah tenang aja, it's okay, dia bukan gak suka sama saya, itu 7.000 katanya sudah habis di tempat kerjaan, makanya cuma dapat itu. Ya. Kan kalau kita udah tahu ilmunya asik ya Bun. Ya, nggak usah lagi marah lagi, nggak usah jengkel, ya hati-hati. Ini saya sering banget disengaja saya ulang-ulang. Sahabat-sahabat saya yang ada di sini yang ikut dalam Zoom ini hafal nih Bu Isa pasti ya cerita lagi tentang otak pria mental. Ini iya banget. Karena ini harus diulang-ulang supaya kita mahir, bukan hanya tahu doang, mahir. Ya. WA panjang lebar, istri WA panjang lebar dijawab oka, udah nggak usah marah.
Ya, nggak usah jengkel. Ya, gimana Bu Lita? Nggak usah jengkel ya. Ini sambil ini saya lihat wajah teman-teman yang on cam ya. Ya, ada Mbak Dini juga. Hai Mbak Dini. Ya, paham ya Bu? Jadi jangan marah gara-gara gini. Kenapa nanti ada benteng di antara suami istri, rugi lagi. Ya. Buat teman-teman yang mungkin terlanjur, maaf, mungkin sudah berpisah dengan suaminya, apakah meninggal, apakah pisah hidup, ya kalau bisa segera cari lagi. Ya, iya, Mbak Dini ketawa langsung. Supaya sinyalnya double. Dan menurut penelitian, wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya nggak nyenyak. Kan gitu. Ya, gimana Mbak Isma? Kan kalau kita nggak banyak ngomong tuh, malam gelisah, ada aja yang dirapiin, lemari lah dirapiin, kosek-kosek kamar mandi lah, heboh perempuan, ya. Nah, dan memang perempuan karena 20.000 kata, wanita tuh butuh bicara, ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya, makanya perempuan tuh kepengen cari teman ngomong, teman sharing, teman curhat gitu. Karena cara efektif untuk perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Apakah lewat verbal, apakah lewat tulisan, ya. Tapi harus lihat-lihat teman juga, siapa diajak bicara, lihat waktu juga, jangan juga mau curhat tengah malam, orang yang mau dicurhatin mau istirahat atau sedang ada masalah juga, jadi kadang-kadang jadi konflik, makanya harus ngerti juga kayak gini. Nah, kalau bisa minta sama kita, karena memang perempuan butuh bicara, Allah sudah kasih session untuk bisa ya bicara atau bermunajat pada Allah. Habis sholat yang ngomong aja sama Allah, ya Allah, saya sebetulnya begini, saya kesel banget sama orang ini, ya Allah, sebetulnya saya begini. Ya, sir atau zahir Bu Isa, dua-duanya boleh, sir boleh, zahir boleh. Ya, cuman kalau zahir kasih tahu suami, maaf ya saya lagi munajat, nggak usah tersinggung. Saya pernah tuh sengaja emang lagi nggak enak perasaan sama suami, saya habis sholat di sajadah ya, curhatnya sama Allah agak dizahirkan, agak dikerasin dikit gitu supaya suami dengar. Jadi suami ngerti, oh maunya Bu Aisyah tuh begini. Ya Allah, saya sedih banget sama suami saya. Kenapa dia pergi ke suatu tempat, ya sudah sampai di sana dia nggak WA aku, malah WA temannya. Aku kesel ya Allah. Contohnya gitu. Suami saya dengar, oh ya istri saya maunya dia yang di WA. Iyalah. Tapi kan kita nggak nyinggung dia, orang kita dia nggak boleh marah. Orang kita ngomong sama Allah, lagi kita munajat, lagi curhat kan gitu. Paham ya? Karena perempuan memang butuh bicara, ya, need to talk, ya, nih penting banget. Dan perempuan nih, nah ini buat ayah-ayah ya, para suami, kalau lagi curhat sebetulnya hanya ingin disimak ayah, ya. Karena kalau nanti ditanggapin itu malah tambah marah. Tapi buat para perempuan, ketahuilah laki-laki itu kalau dengar curhat istrinya atau anak perempuan itu nggak tega, makanya laki-laki selalu menawarkan solusi. Ini bertengkar lagi. Ayah, aku capek banget, sakit kepala, aku deg-degan, kenapa? Terus nanti suami bilang, udah minum obatnya? Ayah, ketahuilah kalau ibu-ibu curhat tentang penyakitnya, dia udah minum obat itu. Jadi kalau ayah suruh minum obat, dia marah gitu. Minum obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Jadi gitu kan. Ya paham ya? Dan sekarang para istri, supaya nggak terlalu baper, kalau lagi curhat, dan suami nawarkan solusi, itu tandanya dia sayang sama kamu, sayang sama Anda, sayang sama istrinya. Ya, langsung ya Allah, suamiku sayang banget sama aku. Nanti ditanya sama anak, kenapa Bu? Ya, tadi ibu curhat, Allah tawarkan solusi nih, ya suami, bapak, ayah gitu kan. Siapa tahu memang solusinya itu ya dari Allah gitu lewat suami. Ya udah kita senang aja dulu, jangan marahan gitu. Paham ya? Nah ini. Wanita bicara senang kontak mata, laki-laki nggak suka kontak mata. Ini lagi yang suka bikin bertengkar. Kenapa perempuan dan laki-laki beda kalau ngomong nggak tatap-tatapan? Karena ini perbedaan sklera mata nih, putih-putih matanya. Ya, perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Ya, jadi sklera mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya. Ini yang membuat mata itu kalau ngomong bisa lihat tatap-tatapan sama lihat muka. Paham ya? Laki-laki curhat bagaimana Bu Aisyah? Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri.
Jadi ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, itu lagi curhat. Pernah diteliti pakai alat scan otak, ya, laki-laki itu sedang berkomunikasi sama diri mereka sendiri dalam kepalanya dan nggak mau ditanya-tanya sama istrinya. Jadi ibu kalau misalnya suami lagi nonton TV, buka gadget atau lagi nunduk, ya kadang-kadang dia ingin sendiri, jangan ditanya-tanya deh. Saya dulu salah, Bu Isa dulu salah, ya Pak Isma, nih saya dulu salah. Lihat suami, terus saya bilang, ayah capek ya, iya. Harusnya diem aja kita. Abis itu kita lebih baik ambil minum, ambil makan. Bu Isa tanya-tanya, kenapa sih? Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari anak-anakmu. Suami saya malah marah. Apa dia bilang? Diam. Perempuan dibilang diam langsung sakit hati, streset lagi. Dan ingat pada saat kita kesel sama suami, ada penghalang antara gelombang energi kita dengan gelombang si suami. Rugi. Paham ya? Nah, cara melihat perempuan juga. Perempuan kalau ngelihat ke depan, kanan kiri bisa ngelihat. Laki-laki nggak bisa ngelihat. Kadang-kadang ya bapak-bapak lagi nonton TV, istrinya di samping dia nggak lihat tuh, Bu. Ibu jangan baper. Jangan merasa, aku di samping dia nggak lihat. Emang nggak lihat, Bu. Semua laki-laki begitu karena matanya lurus. Makanya sering bertengkar lagi suami istri itu kalau cari barang. Iya nggak sih? Siapa coba punya pengalaman gini? Ya, suaminya, mana kunci, padahal kunci ada di samping sini. Si laki nggak lihat, buka kulkas cari telur di mana, Bu? Di pintu kulkas. Suami nyarinya ke depan, nggak lihat, itu bisa bertengkar ini. Bu, telur mana? Ada ya di kulkas. Nggak ada, nggak ada. Akhirnya si istri jalan ke kulkas, ini apa? Oh iya, kata suami gitu. Istri-istri kan sama nih omongannya nih. Makanya cari pakai mata dan pakai mulut. Itu lagi bikin tersinggung suami. Suami tersinggung, makanya ada lagi benteng di antara sinyal daripada suami istri ini. Ya Allah ya Rabb. Ya. Jadi fahamilah tentang perbedaan laki-laki perempuan ini. Karena memang perempuan Allah ciptakan memang banyak bahasa supaya apa? Supaya dia bisa membantu anak-anaknya belajar kan gitu. Ya. Kemudian apalagi ya perempuan juga Allah berikan otak tengahnya itu ya lebih korpus kolosum lah istilah kita, lebih tebal sehingga perempuan itu multitasking, bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Itu memang banyak ya anugerah rezeki Allah kepada perempuan untuk membackup suami dalam artian tadi untuk menarik rezeki. Dan kali ini bukan hanya rezeki misalnya bantu kerja atau apa, tetapi Bu Isa tadi sengaja untuk menceritakan bahwa suami istri ini rezekinya ini tanpa disadari, ini sinyalnya saling membackup untuk narik rezeki yang ada di atas langit yang Allah sudah berikan pada kita, ya. Jadi sekali lagi ayah bunda yang masih punya pasangan, ya, mudah-mudahan di Ramadan ini karena ini bulan berkah, bulan belajar, kita banyak belajar untuk ya mengerti sama-sama apa bedanya laki-laki perempuan, jadi nggak usah baper gara-gara itu gitu. Ya Mbak Isma ya? Iya. Ya segini aja dulu, mudah-mudahan masih bisa ada waktu untuk kita sharing-sharing atau diskusi dengan sahabat-sahabat Pila yang hadir hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Isma, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengar penyampaian materi menjadi istri magnet rezeki. Tadi juga sudah dibahas ya Bu. Saya banyak tersenyum sendiri begitu. Mungkin para peserta juga banyak yang tersenyum sendiri merasa bahwa oh iya ya betul ya begitu ya Bu. Karena belum jadi istri ya. Nanti insya Allah kalau jadi istri udah lebih banyak ngerti perbedaan-perbedaan. Insya Allah jadi lebih baiklah dari kita yang sudah berumah tangga, yang baru belajar gitu ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya terima kasih Ibu sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Tadi sudah diumumkan juga di kolom chat bahwa kepada peserta yang ingin bertanya silahkan untuk mengklik raise hand, begitu. Dan juga sebagai informasi kita hanya memilih 3 peserta saja yang bertanya. Dan peserta yang bertanya akan mendapatkan voucher training dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf senilai Rp350.000 dari wakaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada 3 orang yang sudah raise hand.
Saya pilih dulu ya Bu ya. Sebentar, ada Ibu Siska Rovita. Silahkan untuk dibuka kameranya dan dibuka juga mic-nya. Mungkin dibantu host atau co-host dulu ya untuk bukakan mic-nya. Halo Ibu Siska yang sudah raise hand. Apa sudah dibantu kah untuk buka ininya? Mic-nya Mbak Isma? Mungkin bisa co-host bantu atau host bantu ya. Sambil menunggu Bu Siska Rovita, silahkan kepada Ibu Leti yang sudah on cam juga, silahkan untuk bertanya, silahkan untuk di open mic. Harus dibantu juga itu Mbak Isma, Iya. mic-nya, ya di. Nah itu soalnya mereka nggak bisa buka kalau nggak dibantu oleh host atau co-host. Siapa hostnya? Halo Ibu Leti. Nah, Oke, Bu ya. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertatap muka meskipun virtual di sini. Terus saya juga bisa mau mengajukan pertanyaan, Ibu Dokter. Silakan. Tadi Bu Leti. Tidak semuanya saya simak, mohon maaf tadi soalnya saya di jalan. Masya Ini Allah. baru sampai rumah ya. Cuma yang saya tanyakan begini Bu, kalau misalnya ini kan istri itu sebagai magnet rezeki buat suami. Tadi ketika ada suatu keganjalan, misalnya istri merasa ada kecewa meskipun tidak diungkapkan, apakah itu menjadi penghambat juga untuk rezeki dari suami? Padahal misalnya istri udah mendoakan suami, tapi di hati itu ada mengganjal, ada mengganjal suatu kekecewaan ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih kepada Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa buka satu lagi Mbak Isma. Mungkin bisa nanti jawabannya ada benang merah di antara dua pertanyaan. Ya, silakan. Boleh. Siapa lagi? Baik, Ibu. Saya itu langsung tiga juga boleh. Ya, baik. Langsung aja ya Bu ya. Jadi ya, nanti sekalian dijawab. Langsung dijawab. Iya, betul. Silahkan untuk penanya kedua yang sudah raise hand, ada Ibu Emma Snowden yang sudah open kamera. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, baik Ibu, silahkan untuk pertanyaannya. Ya, saya penggemarnya Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah, jazakillah khairan Bu Emma. Emma Snowden anak saya. Bunda Emma. Oh iya Bu. Iya. Saya mau nanya ini tentang suami istri dan anak, tapi jadi satu pertanyaan. Gimana cara biar akur antara introvert dan ekstrovert, yang satu diam banget, yang satu tuh cerewet, nggak berhenti ngomong. Ini gitu antara aja. siapa? Antar anak? Sama aja, soalnya anaknya nurun papahnya yang pendiam. Jadi anak saya yang dua ini, yang satu pendiam, satu cerewet. Kalau saya istri cerewet, suami pendiam. Jadi gimana sih cara biar akurnya gitu? Iya. Satunya kan banyak ngatur, satu kayaknya pusing juga diatur-atur terus gitu. Iya, baik Bunda Emma, nanti kita bahas ya. Sama-sama. Bunda Emma nih sering ikutan ya. Saya bisa inget nih, Snowden-nya yang aku inget ini. Berarti terbukti ya Bu, sudah sering gitu mengikuti ya, karena unik, namanya unik kan, ada Snowden-nya, makanya saya suka nandain unik-unik. Saya ngikutin kemana aja Dr. Aisyah Dahlan. Nanti tanggal 8 ada juga. Masya Allah. Masya Allah, jazakillah khair Bunda Emma ya. Ya, boleh satu lagi barangkali Mbak Isma. Satu lagi Bu Siska Rovita yang sudah raise hand dan
Masya Kamera Allah. silakan. Ini sebelumnya saya dada-dada dulu deh buat teman-teman yang sudah register. Ada Bunda Hesti, Bunda Rosmarini, Mbak Gina di Bandung, Mbak Dewi Purnomo, dada-dadain dulu nih. Mbak Indriana Dwi Putranti, Mbak Yuka, Mbak Yuki, Mbak Safira. Oh, dada-dada dulu. Yang lain juga muah. Mbak Nabila. Masya Allah, ada banyak sekali Bu yang Wah, Masya Allah. Iya, beginilah cara silaturahim kalau online ya. Jadi saya lagi buka ini nih partisipan, jadi bisa ngelihat. Wah, Mbak Betty di Bandung. Ya Allah. Ya baik. Yang ketiga siapa tadi yang sudah terbuka? Ibu Siska Rofita. Ya. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilnya Mbak atau Ibu nih? Sudah berkeluarga kah? Sudah Bu, alhamdulillah baru tapi masih muda banget. Iya. Hampir seumuran sama Mbak Isma, cuma beda, insya Allah beda tahunnya aja ya. Aku 97, Mbak Isma tadi 98 ya Mbak. Oh iya, kayak anak Bu Isa yang kedua ya. Alhamdulillah ini sudah menikah, Masya Allah. Iya. Ya baik, Bunda Siska, apa yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyain. Ya. Kebetulan juga kan saya ada baby. Ya. Nah, biasanya tuh kan sering ini ya Bu ya. Umur berapa bayinya? Kenapa Ibu? Umur berapa bayinya? Baru 2 bulan setengah. Oh, Masya Allah. Laki perempuan? Alhamdulillah perempuan. Masya Allah. Ya, gimana? Biasanya tuh kan mood sering naik turun ya Bu ya, apalagi Ya. juga di rumah itu full ya, istilahnya tuh saya sendiri yang ngurus rumah, yang ngasuh Iya. anak kayak gitu. Situ kayak kurang stabil gitu loh Bu. Nah kalau Iya. misalkan seperti itu apa juga bisa berpengaruh nantinya ke ke rezeki suami seperti itu. Oh iya. Baik. Terima kasih. Ini curhatannya Bunda Siska. Jadi baru satu ya Ananda ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Jangan satu anaknya, kurang rame. Aduh, satu dulu Ibu, satu aja masih belum ini. belum menemukan ritmenya, belum punya anak kayak gitu. Baik, memang pelan-pelan kita belajar ya. Ya, baik sebelumnya jazakumullah khairan buat Bunda Leti, Bunda Emma Snowden, Bunda Siska dan sahabat-sahabat villa lainnya. Mohon maaf seandainya nanti nggak semuanya dibahas ya, karena memang waktu jualah yang membuat kita tidak semua membahasnya ya. Baik, apakah kekecewaan, kekesalan seorang istri atau kepenatan seorang istri pada saat dia di rumah ini bisa juga mempengaruhi rezeki suami? Jawabannya iya. Ya. Kenapa sih Bu Aisyah begitu? Iya, ini nggak asal ngomong aja ya. Ini memang ada risetnya dan bicara sinyal tadi. Ya. Pada saat kita kecewa sama suami, sinyal kita itu keluar ada tulisan kecewa itu, walaupun kita nggak lihat. Ya. Dan hati-hati, kecewa ini bila tidak cepat-cepat diganti atau di-delete, ya, di-delete, dihapus gitu ya, maka ini akan narik. Jadi yang kekecewaan kita terhadap suami terjadi pada kita. Kemarahan terhadap suami terjadi pada kita. Tetapi ketahuilah bahwa memang otak manusia itu ada otak emosi yang lumrah, terkadang ada emosi negatif. Itu lumrah, wajar, lazim. Cuman diminta untuk ya cepat-cepat dirubah. Cepat-cepat di-delete. Dengan cara apa? Ini sebetulnya sahabat-sahabat villa sudah lakukan, yaitu perbanyak istighfar. Itu sudah dilakukan. Tapi itu tadi ya, perempuan ini ada otak memori yang nanti di dalamnya itu ada memori-memori kesedihan, memori-memori kemarahan, dan itu memang ada di otaknya perempuan ya,
namanya amigdala, itu kanan kiri ya. Dan amigdala perempuan itu yang mempertemukannya corpus callosum itu lebih lebar dibanding laki-laki. Jadi terkadang perempuan sudah memaafkan, ya terasa nggak teman-teman nih? Sudah memaafkan ya, sudah saling memaafkan, ingat lagi. Sering tuh kita bilang kan perempuan ini apa namanya? Ya, dia memang mudah sekali mengingat hal-hal yang sebetulnya sudah dibahas. Ya. Nah, jadi kita semua ini harus sadar bahwa memang saya punya otak nih perempuan. Allah kasih kita multitasking, tetapi cepat banget ngingat peristiwa-peristiwa lama yang bikin sedih, bikin kesel, bikin marah. Nah, kalau itu muncul istighfar lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Bahkan ditambahkan kalimat, ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah, fulan bin fulan, ampuni dia ya Allah. Ya. Itu pada saat kita melakukan itu, insya Allah sinyal kita udah bersih lagi. Tapi 2 bulan lagi muncul lagi itu. Ya. Karena kan kita tuh sering tuh bisa bilang, kita ahli sejarah kan perempuan. diingat lagi. Nah kalau ingat lagi, duduk lagi. Karena kata Rasulullah, apabila marah berdiri, lagi kesel, jengkel berdiri, duduk di kursi kah, duduk di lantai kah, masih marah juga, suruh rebahan. Nggak usah juga membahas satu permasalahan sama suami saat itu juga, nggak usah. Bikin tenang diri kita, waktu tenang untuk rebahan atau duduk, itulah kita tarik nafas panjang, istighfar berulang-ulang, kemudian kita pakai teknik memaafkan, ya Allah saya maafkan suamiku ini. Bahkan bukan hanya suami ya, anak ya, saudara yang lain, keluarga, sepupu, ya lakukan seperti itu. Supaya kita tetap sinyal kita tuh bersih gitu. Tapi di sisi lain kita ngerti juga, oh aku nih perempuan banget. Kenapa? Ingat lagi. Bisa juga gitu. Jangan dikira saya misalnya lagi ada sesuatu yang saya kesel sama suami itu saya udah lupa sama sekali. Nggak mungkin. Justru di situ Allah mau lihat. Ini Aisyah, kamu memang dikasih otak perempuan, terus ingat lagi peristiwanya, kamu jengkel lagi. Itu siapa yang kamu sebut? Ya, siapa yang kamu panggil? Allah mau uji lagi kita di situ. Oh, rupanya engkau memanggilku lagi, kata Allah. Maka Allah kasih ya keberkahan lagi dalam kehidupan dan tercatat menjadi pahala lagi gitu. Jadi gitu Bu Leti ya. Bu Leti dan teman-teman yang lain, Bu Siska, ada kecewa gitu, ya udah istighfar lagi, astagfirullahaladzim ya. Kita banyak kecewa sama pasangan hidup kita juga banyak kecewa sama kita. Tapi kenapa kita dipertemukan oleh Allah? Artinya berarti kita cocok dengan dia cocok dengan kita, dengan watak yang berbeda, budaya yang berbeda gitu. Ya, nah karena kalau kita sudah sedikit-sedikit tahu tentang hal ini, itu enak loh Bu. Misalnya nih suami ya, kan bapak-bapak gitu ya, kalau udah sampai rumah cuma pegang gadget ya Bu. Siapa yang begitu suaminya? Ya, tenang, Anda tidak sendiri. Suami saya juga begitu. Ya, tetapi karena kita udah ngerti tentang sinyal, ya. Jadi kalau suami saya nih, misalnya nih, suami saya pegang gadget, terus dia ketawa-ketawa. Saya cuma nanya, ya seru amat ya. Cerita apa tuh? Enggak nih, ini ada TikTok. Ya, terus saya lihat, terus saya ikut ketawa, walaupun saya lagi nanya apa lucunya gitu. Ikut ketawa aja juga dulu. Itu berarti sinyal kita nanti klop. Nah pada saat udah dua-duanya ketawa, walaupun yang diketawain itu TikTok gadget, saya langsung duduk, langsung doa loh Bu. Ya Allah, lapangkan rezekinya keluarga kami, ya Allah berikan sehat walafiat, jauhkan mara bahaya. Itu enaknya kalau kita nih si istri yang sudah juga belajar, ngerti sedikit-sedikit tentang gelombang, kemudian kita sudah tahu juga cara untuk menyamakan, selaraskan frekuensi, habis itu kita yang kirim doa. Kok kita lagi sih Bu Eza yang doa? Ya terang aja, orang kita 20.000 kata. Ya, kita yang paling banyak ngomong kan? Ya. Suami-suami mah tahu jadi aja, makanya kita sebut istri ini magnet rezeki kok. Ya, makanya mengapa bila ada laki-laki atau suami yang hebat, di belakangnya ada istrinya yang doain ya. Tetapi yang namanya perempuan tadi otak amigdala di sini nih, kalau nanti kapan lihat modulnya Bu Iso yang tentang amigdala, itu memang ada di kanan kiri tuh. Itu tempat otak yang memori kesel, kecewa, sedih di situ tuh. Sering nyala, nyala istighfar lagi. Udah enak kan? Ya, begitu juga Mbak Siska. Kan ini kan mood saya gimana nih, naik turun. Iya, memang kalau kita pasca melahirkan, hormon-hormon tuh sedang kembali
untuk normal. Rahim yang tadinya kecil sekepalan gini, ya kayak balon, coba bayangin balon, terus dia sedang mau kembali ke ukuran semestinya, itu pun nggak bisa sampai sama seperti sebelum melahirkan, dan itu hormon. Nah itu memang terjadi baby blues namanya, ya bisa berkepanjangan, capek dan sebagainya. Kalau sudah kayak gitu sudah oke. Ini waktunya saya me time, istirahat, duduk tenang. Ya, apa yang bisa dilakukan? Kalau mungkin di luar Ramadan, Bu Siska seneng kopi susu campur es batu, minum aja itu gitu. Tapi ingat, karena lagi masih nyusu, mungkin diganti kopinya dengan es susu, teh susu, teh tarik, kayak gitu-gitulah. Ya, bikin me time gitu. Dan sadar diri bahwa orang habis baru melahirkan, nggak usah kita mau semuanya mau dirapiin, nggak usah. Orang kita lagi capek. Ya. 40 hari pertama aja masa nifas, Allah tahu kita sedang capek, ya rahimnya sedang bekerja luar biasa, makanya diistirahatkan sholat, istirahatkan puasa. Ya kan? Kita juga suka gitu sih, ibu-ibu yang senang kerja, ya pokoknya harus bersih sekarang, pokoknya harus rapi sekarang, nggak usah pokoknya, udah tenang aja, yang penting-penting aja. Satu, makan suami, makan minum suami, meja aja, meja makan harus ada isinya rapi ya. Kalau kita lagi Ramadan ya tentu beda ya. Sama tempat tidur, itu aja yang harus selalu disiapkan. Tempat tidur rapi, bersih, wangi. Istri sebagai teman tidur ya, bersih, wangi, glowing, cantik, gitulah. Itu aja juga. Nggak usah juga gudang, ya Allah, ibu rapiin gudang padahal baru melahirkan. Lagi mens juga gitu, lagi capek istirahat. Nggak usah juga semuanya mau disapu, mau dipel. Yang penting-penting aja ya, karena Allah saja ya pada saat kita mens dan nifas, kita sakit disuruh ya, mens ya, terutama mens dan nifas disuruh istirahat. Padahal sholat itu kewajiban yang luar biasa, puasa disuruh istirahat. Paham ya? Jadi tahu diri aja, kenali diri ya. Nah, kemudian Bunda Emma Snowden, gimana nih cara akur? Gini, di dalam keluarga itu, terutama anak-anak kita, ada istilahnya sibling rivalry. Ya, sibling rivalry itu adalah ya satu kondisi yang memang anak-anak itu saling bersaing. Macam-macam bersaingnya karena memang dia laki, dia perempuan, dia ekstrovert, dia introvert, atau dia ambivert 1, ambivert 2. Memang begitu. Ya, jadi secara alami ada dalam kondisi sibling rivalry dalam keluarga itu dalam rangka belajar ya mengatasi ya mencari solusi dalam suatu masalah. Memang gitu. Apalagi kalau anak laki, dua-duanya anak laki. Anak laki itu otaknya bersaing. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, nah gitu. Kita yang jadi ibu tenang aja dulu. Saya biasanya kalau anak-anak kayak gitu, bayangin anak Bu Isa 4 laki-laki, kalau lagi bersaing, ini punya aku. Saya langsung cari kursi, duduk dulu, sambil istighfar, tarik nafas. Ya. Dan kadang-kadang nggak usah kita intervensi, nanti mereka akur aja dulu semuanya. Ya, terus dia ketawa lagi, udah. Paling saya panggil, sini nak, kenapa nih? Cerita. Udah gitu aja. Karena kadang-kadang sibling rivalry-nya seorang bersaudara, persaingan antar persaudaraan ini itu meruncing gara-gara kita orang tuanya, gara-gara ibunya. Kenapa? Ibunya udah panik duluan. Berantem lagi, gimana sih? Yang tadinya cuman belajar bersaing aja, tiba-tiba dipekik kayak gitu oleh orang tuanya, makin kesel dia kan gitu. Ya. Jadi tenang aja dulu. Memang begitu. Justru dia pada saat sedang belajar bersaing di dalam antar keluarga, yang satu introvert, satu ekstrovert dan sebagainya, misalnya, nanti pada saat dia berhadapan dengan masyarakat luas, dia udah mengerti bagaimana ya menghandle emosi, menghandle problematika itu gitu. Yang penting kita tenang sebagai ibunya. Kalau enggak kita turut campur, habis sudah berantem anak-anak. Ya, antara ayah dengan anak juga biarkan, nggak apa-apa juga, itu kan gaya pendidikan ayah. Ayah yang mungkin agak keras, ayah yang pendiam, benar biar aja. Ingat, laki-laki yang menjadi suami nggak suka ditegur istrinya depan orang lain, termasuk depan anak. Ingat baik-baik, itu ada risetnya, ada penelitiannya itu. Ya, kalau dibahas bisa 2 jam lagi sendiri. Ya, sehingga pada saat anak kita berinteraksi sama ayahnya cuma iya, atau sedang agak tegang, atau biarin aja dulu.
Karena anak-anak lagi dilatih menghadap manusia yang agak tegang, agak dingin, karena di luar rumah nanti pada saat anak-anak sekolah akan menemukan guru, dosen yang mungkin seperti ayahnya atau lebih parah dari ayahnya, cuman anak-anak langsung sudah terbiasa. Aku sih nggak apa-apa juga sih Bu, aku ngadap dosen yang agak killer, ya aku udah biasa sama ayah, anak-anak sering kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Yang penting ya tidak menegur suami di depan anaknya, jangan gitu dong ayah. Itu yang bikin suami-suami tambah marah. Itu yang bikin suami-suami tambah jatuh, dia punya harkatnya di depan orang, di depan anaknya. Udah diam. Bu Isa dulu keliru. Kan ngerti ini baru 2006, nikah 92 sampai 2006 berantemnya hanya gara-gara itu. Sekarang kita berubah strategi. Ya, kita diem aja tapi diem tuh bukan dalam artinya kesel, marah, diem. Kita di dalam diri itu istighfar. Terus bermohon sama Allah, ya Allah, tenangkan suamiku ya Allah. Ya, berikan kefahaman anakku, ayahnya sebetulnya betul, hanya cara ngomongnya gitu. Ya, karena anak-anak perlu juga cara bicara, komunikasi gaya ayah. Jangan juga kita merasa kita ibunya yang selalu belajar, ibunya yang lembut, nggak usah juga gitu. Anak-anak perlu kok yang agak keras, agak dingin-dingin nggak apa-apa. Ya, karena hidup di luar rumah itu lebih variatif supaya dia terbiasa juga menghadapi orang-orang jenis-jenis yang dingin, yang ngeselin, yang keras kan gitu. Ya, jadi sekali lagi Bunda Emma ya, yang disebut cara membuat akur ya ngerti aja bahwa memang ada sibling rivalry itu oke saja, tidak mengapa. Kadang-kadang yang bikin tambah runyam itu adalah kita sendiri ibunya, ya sudah tenangkan diri, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Isma. Mudah-mudahan sudah terjawab semuanya dan mirip-mirip yang ada bertanya mirip-mirip sudah terjawab ya. Ya. Baik, kembalikan Mbak Isma selaku moderator. Tafadhali. Baik, terima kasih kepada 3 penanya yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang bisa langsung dijawab begitu ya Bu oleh Bu Dokter secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih. Wah, terima kasih love-nya Bunda Hazelia. Tidak lupa juga kami ingatkan kepada bunda-bunda tadi yang sudah bertanya, ada Bunda Leti, Bunda Emma Snowden, dan juga Bunda Siska Rovita yang sudah bertanya, silahkan untuk menuliskan nama dan juga beserta nomor WhatsApp-nya di kolom chat. Baik. Dapat ini ya, dapat hadiah ya, Masya Allah, selamat. Hadiahnya itu voucher training dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf Ibu senilai 350 dari Wakafa. Masya Allah, terima kasih semua bunda-bunda ini buat semuanya. Ya, Bu Isa mau kasih ini dulu, mau kasih gelombang jantung dulu. Ya, love. Silahkan dibalas gelombang cintanya. Terima kasih Bunda Hesti, Bunda Sumi, Mbak Cici. Masya Allah, Bunda Yeni, siapa lagi? Bunda Rofi, Bunda Yani, Bunda Ziva, Masya Allah, Bunda Dewi, Bunda Dahlia. Wah, seneng ya bisa ketemu nih. Bunda Isu, ini jawab bacanya gimana nih Mbak Isi? Bunda Eka Anggria, Masya Allah, Bunda Fatma. Udita, wah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, silakan Mbak Isma. Bisa memang senang nyapa-nyapa ini, beginilah silaturahim online. Ya Ibu. Ya, karena memang yang nggak disapa karena nggak kelihatan wajahnya, punten ya. Karena memang pesantren virtual ini menjadi ajang silaturahmi juga ya Ibu bagi para teman-teman. Betul. Tapi saya nih sebagai istri ya, sebagai ibu apalagi di Ramadan, online itu menyenangkan kalau saya. Sekali-sekali offline gitu ya, sekali-sekali aja, tapi lebih online tuh kayaknya ya itu asal itu tadi kita bisa saling menyapa yang sebisanya. Bu Isa juga mohon maaf yang semuanya nggak tersapa, mungkin nggak kelihatan ya, punten-punten banget ya. Ini Bunda Ayu enak banget ini sambil nyender ya Bunda Ayu Elisa. Bunda Rahayu dalam perjalanan, Masya Allah, fi amanillah. Teman-teman yang lain yang mendengarkan dalam perjalanan, ya hati-hati dalam perjalanan, fi amanillah, Masya Allah. Oke, nanti modulnya yang mau saya kasih ke panitia ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya tadi sudah sesi tanya jawab ya Bu dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Tapi kami curhat dong ini ya Bu.
curhat-curhat yang luar biasa langsung terjawab begitu ya. Dan sekarang kita akan pindah sesi di sesi kuis begitu ya, seperti disinggung di awal. Ada sesi kuis begitu. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu, sesi kuis ini terdapat 6 buah pertanyaan ya, Bu Dokter, 6 buah pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk yang bertanya hanya akan kami pilih 6 orang saja. Tadi 3 orang, sekarang 6 orang saja. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Dari 6 orang penanya tersebut, 5 orang akan mendapatkan voucher belanja sebesar 50.000 dari Fadhira, dan 1 orang lagi akan mendapat 1 buah dari Torch. Gitu. Masya Allah nih, terima kasih buat para sponsor ya, Masya Allah. Iya. Saya di Ramadan ini di Ramadan ini lagi pegang terus Qurannya Kosbah ini, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, yang perjus terus mulai ngafalin gitu. Enak juga yang perjus itu ya, yang jadi nggak terlalu berat dibawa satu-satu. Mama kan gitu sambil kerja sambil ngapain, baca Quran sambil ngafalin ya. Masya Allah. Baik, ini kuisnya siapa yang mau ini memberikan? Dari Mbak Isma ya? Dari Bu Dokter. Dari saya? Iya, dari Ibu 6 buah pertanyaan. Terlalu banyak atau bagaimana Ibu? Ya apa-apa, gini aja. Satu pertanyaannya, siapa yang menjawab duluan, dihitung aja. 6 orang yang menjawab duluan, nah itulah yang menang. Gitu aja ya. Baik. Aturan mainnya masih sama seperti sesi yang sebelumnya. Bagi para penanya silahkan untuk raise hand dan dibuka kameranya. Jadi Bu Dokter juga bisa maksudnya penanya langsung. Yang jawab. Ya, yang menjawab. Aku sih lebih prefer tulis di kolom chat. Siapa yang duluan nulis terus dihitung sama Mbak Isma sama tim, lihat siapa yang duluan jawab, dihitung ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Karena kalau raise hand itu nanti suka terhalang pada unmute-nya tadi, ya. Saya kira begitu. Oke? Iya, baik. Berarti ketika Bu Dokter memberikan pertanyaan, silahkan langsung dijawab di kolom chat begitu ya Bu ya? Iya. Boleh ya? Baik. Ya. Silakan siap-siap. Silakan Ibu diberikan pertanyaannya. Insya Allah. Ini sebenarnya banyak tadi penjelasannya banyak secara anatomi ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, baik. Manusia disebut mempunyai magnet tubuh, ya. Dan magnet tubuh itu ada di seluruh tubuh, tetapi ada bagian organ tubuh manusia yang magnet tubuhnya lebih dahsyatkah itu? Ya. Baik, sudah ada yang menjawab paling pertama. Silakan, siapa cepat? Yang paling dahsyat itu, di situ berkumpul darah, di situ berkumpul eritrosit, zat besi dan sebagainya. Bagian apakah itu? Ya, silakan, siapa cepat? Nanti Mbak Isma lihat. Kalau 6 orang pertama yang menjawabnya itu, ya betul. Nah, itulah dia. Ya. Ya, satu aja. Saya minta yang satu aja. Dari semuanya banyak, tapi ada satu organ tubuh yang paling banyak, satu organ tubuh paling banyak, ya. Di situ berkumpul darah, ya. Coba sekarang Mbak Isma lihat, adakah yang menjawab? Satu aja ya, organ yang menjawab banyak sekali Bu. Ya, yang menjawab jantung itu yang benar. Tapi ini pada direct message ya, direct message ke siapa nih? Ke saya ya? Ada yang saya juga, jadi double ya, double. Iya. Sudah ada yang menjawab Ibu, satu orang paling pertama dengan jawaban jantung, yaitu dari Mbak Cici ya? Syifa. Hah? Syifa. Dari Ibu Syifa ya. Oh gini. Ya, langsung ke direct Ibu saja. Mbak Siti Sumiarti, jantung. Ya, satu aja saya minta ya. Ada lagi Mbak Nia, jantung, ya. Mbak Bu Fatma Ferdiansa, jantung. Mbak Zulfa, jantung. Wah, ini udah berapa nih? Ya. Banyak sekali. Ya, tapi itu tadi kalau di saya
Ini urutannya ada Mbak Cici 1, kemudian sorry, saya yang jantung saja ya, maaf. Ada Mbak Cici, Mbak Nia, kemudian Diansa, ada Mbak Zulfa, ada Mbak Aini. Nah, ini ada 5 kalau di tempat saya. Silakan digabung di tempatnya Mbak Isma ya. Yang jawabnya jantung ya, kolbu. Atau yang jawab kolbu itu juga lebih tepat. Tetapi kalau mau organnya namanya jantung ya. Kolbu ini sering dikasih dinamakan hati. Tapi kalau di dalam anatomi hati itu bukan yang di sini, tetapi yang di daerah rongga perut yang sebelah kanan ya. Jadi punten sayang. Otak juga memang ada gelombangnya, tetapi yang paling dahsyat di bagian jantung karena di situ ada darah tadi. Yang Bu Isa ceritakan bahwa ada darah, ada mineral, ada zat besi di situ sehingga itulah magnetnya yang akan berkumpul. Makanya jantung gelombangnya 5.000 kali lebih kuat daripada otak. Ya, ulang sedikit supaya makin tambah paham. Ya, iya. Ya, silakan nanti ini setelahnya ini saya serahkan ke panitia. Mau pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Ini boleh dicatat dulu nih sama Mbak Isma. Ini yang direct message ke saya, yang Ibu banyak sekali juga yang direct message ke saya. Saya ulangi mungkin ya Bu, karena ada yang ke Ibu, ada yang ke saya, ada juga yang langsung ke hostnya. Jadi silakan untuk di chat yang everyone. Jadi jangan direct message ke saya. Makanya cari yang everyone deh. Ya, silahkan. Kita ulangi lagi Bu atau bagaimana supaya lebih ini ya Bu ya? Ya, ke everyone ya. Ke everyone. Ya udah kalau gitu pertanyaannya ganti dong. Karena ini sebetulnya udah banyak juga yang udah direct message-nya. Oh, belum dibuka everyone-nya. Nih, saya dapat kabar nih dari Mbak Mindil. Nggak ada pilihan everyone katanya. Sudah bisa Ibu. Nah, udah bisa. Berarti yang keliru dari host nih. Nanti rame-rame minta kado, minta hadiah dari host. Iya Ibu. Nah sekarang sudah alhamdulillah sudah ke everyone begitu Ibu. Jadi kita ulangi lagi. Oke, kita ulang lagi aja ya. Iya tuh bingung tuh tadi katanya tuh Mbak Cici ketawa tuh. Baik kita ulang. Yuk, kita ulang ya. Ya sekarang. Apa yang terjadi pada sinyal suami istri bila suami istri atau salah satunya suami istri punya pikiran yang jelek atau punya prasangka yang jelek terhadap pasangannya? Yang terjadi tadi ada bentuknya, gambarnya. Ada apa di antara sinyal itu? Ada apa? Banyak sekali Sekarang Mbak Isma cari 6 orang yang ada penghalang, ada benteng jawabannya. Penghalang, benteng kegedean. Penghalang, ada penghalang. Iya, ada penghalang saja karena bentuknya sinyal soalnya. Kalau benteng sama dinding kegedean nanti ya, ada penghalang ya. Pokoknya jawabannya penghalang. Coba Mbak Isma sama tim hitung aja. Ada 5, tadi berapa sih? 5 atau 6 sih yang mau dikasih voucher? Ada 6. Ya udah, lihat aja yang di chat everyone itu 6 yang penghalang. Ada penghalang. Baik, saya sedang catat karena berarti betul Bu, berarti menyimak dari awal sampai akhir. Jawabannya banyak yang alhamdulillah. Nggak apa-apa, kalau misalnya istilahnya bisa aja dibilang dinding atau benteng gitu, itu ekstrim banget soalnya. Tadi yang jawab benteng mungkin lagi kesel sama suami ya Bu. Jadi ada benteng yang menghalangi gitu, begitu besar. Ada dinding menghalang. Kan ada zaman dulu tuh lagunya tuh, di hatimu hatiku terbentang dinding yang tinggi. Ya Allah, tapi istilahnya sebenarnya penghalang karena ini energi ya, penghalang. Terima kasih, Masya Allah. Ini semua dapat didoakan sama Bu Isa, Insya Allah semakin mesra sama suaminya yang sudah berumah tangga ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu voucher dari Bu Isa ya.
vouchernya dalam bentuk doa begitu ya Bu? Wah, Kak Ros langsung nyanyi juga ini ya, tak satu jua jendela di sana asing. Oke, baik. Nih Kak Ros nih ketahuan umurnya nih Kak Ros. Kak Ros ketahuan umurnya nih, tahu lagu ini nih, Masya Allah. Saya senyum-senyum mungkin belum hafal ya Bu lagunya. Ya saking tahunya langsung nyambung gitu tadi. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Mbak Isma. Ya, sudah ada 6 orang yang saya catat. Mungkin ada beberapa yang menjawabnya, mungkin ada yang benteng, ada yang sinyal menjauh, bahkan ada yang terputus begitu ya, dengan jawaban yang variatif. Sebentar Mbak Isma, Ya, ini dari Mas Muhammad Aga nih, yang jomblo doain juga ya Bu, insya Allah segera bertemu soulmate-nya, pasangan hidupnya, amin ya Allah, didoakan oleh 411 orang. Alhamdulillah, di Ramadan berkah, Masya Allah. Saya juga turut didoakan mungkin ya oleh Bu Dokter begitu. Ya Allah, insya Allah nih. Ini namanya aja Sinergi Foundation. Wah, kita sinergi begitu ya. Iya, yuk sama-sama di Ramadan ini bisa imbau untuk maksimalkan ibadah kita, ya terus perbagus. Kita punya sholat, kita punya saumnya, kita punya kegiatan sedekah, zakat, infak, wakafnya ya. Yang punya orang tua, tambah baiklah berbakti pada orang tua. Yang punya suami, ya tambah gembiralah ya bila berada dekat suami walaupun nggak dempet gitu. Agak jauh-jauh tetap sinyal nyampe. Saya jarang suami saya deket-deket peluk-peluk gitu, jarang. Tapi kalau dia udah di meja makan, dia di kursi makannya, saya di sampingnya, saya udah yakin bahwa sinyal saya bertemu dengan sinyalnya. Makanya cepet-cepet doa, apalagi pas lagi masih saum. Dan pada saat kita saum panjang ya, paling panjang sinyal ya pada saat menjelang buka puasa. Makanya bagus banget kalau menjelang buka puasa kita kumpul dengan suami, dengan anak-anak, karena sinyal tuh panjang tuh. Mereka mungkin nggak doa, anak-anak, karena bukan apa-apa, mereka belum tahu ilmu ini. Bapak-bapak nggak doa karena 7.000 kata sudah habis. Maka kita lah yang berdoa, karena 20.000 kata masih ada dan sedikit-sedikit udah tahu ilmu ini. Baik, Ibu, tadi juga sudah ada sesi tanya jawab, sudah ada kuis dengan sangat banyak sekali membludak jawaban-jawaban yang luar biasa. Insya Allah, ya Allah ya. Baik, sebelumnya saya izin mengumumkan terlebih dahulu ya, Bu, untuk yang tadi sudah menjawab, yang sudah bertanya, untuk langsung mendirect message saja ke saya, karena takutnya apabila di everyone tidak terlihat begitu, takutnya terlewat. Terima kasih doa-doanya teman-teman. Insya Allah semuanya didoakan. Ya, nih yang punya anak laki-laki 2 sedang siling didoakan. Insya Allah selalu akur ya. Yang belum nikah insya Allah Ramadan ini berkah banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini khususnya Mbak Ayu adanya. Mbak Ayu. Aduh. Insya Allah kapan-kapan kita ke Bogor nih, ini permintaannya Mbak Indriana, kita ke Bogor katanya ya, Masya Allah. Oke. Oh lagi tuh katanya pertanyaan lagi nih, tergantung kadonya ada nggak lagi dong. Aduh, ya Allah. Ya, ini ya, bayangkan ya, manusia aja, antar manusia senang kalau dapat hadiah, bonus ya, apalagi Allah yang memberikan hadiah. Sampai kita lihat ya, nomor 1 itu tadi sepanjangnya sinyal, sehingga mujarab pada saat kita berdoa di Ramadan ini. Kalaupun tidak berijabah di Ramadan ini, jangan salah ya, bukan berarti doanya tidak diterima, itu ditunda untuk bulan-bulan berikutnya, akan diberikan yang lebih baik dan bisa jadi ditunda nanti untuk di akhirat nanti ya. Iya. Oke. Iya baik Ibu, saya izin mengulangi kembali ya, karena ini masih banyak yang Bu tolong doakan saya dapat jodoh momongan, tapi sekali lagi saya Insyaallah, amin pokoknya kita aminkan setiap doa yang diharapkan sahabat-sahabat kita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik. Saya ulangi kembali ya untuk kepada para yang bertanya,
3 orang pertama di yang sesi sebelumnya, ada Bunda Leti, lalu juga ada Bunda Emma, sudah masuk tadi nomor WhatsApp-nya untuk Ibu Emma, dan juga Bunda Siska Rovita, silakan untuk langsung mendirect message kepada saya, nama dan juga nomor WhatsApp. Untuk 6 orang yang tadi sudah betul menjawab kuis, ada 6 orang yang sudah saya catat, ada Ibu Rahmatia, Ayu Elisa, yang ketiga Sofia Nur Hanifah, lalu ada Ibu Neneng Nuraini, lalu ada Ibu Trianti, Ibu Hanifah Salimah, dan Bapak M. Sofian. Untuk langsung mendirect message nama dan nomor lengkap. Sudah ya? Silahkan untuk langsung mendirect message, langsung kirim pesan langsung kepada saya, kepada pembawa acara, nama, dan juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Baik, beberapa sudah masuk, saya tunggu sampai acara selesai untuk nama dan nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan closing statement dari Bu Dr. Aisyah Dahlan dengan judul materi menjadi istri magnet rezeki. Dan kami persilahkan kepada Bu Dokter untuk closing statement. Iya baik sahabat-sahabat Villa semuanya, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat-sahabat di Sinergi Foundation yang menyelenggarakan pesantren virtual di Ramadan 2023 ini. Sekali lagi Ramadan ini bulan yang dahsyat, segala keberkahan anugerah dari Allah ada di bulan ini, tapi tentunya ya kita perlu yang melakukan hal-hal agar keberkahan itu ada pada kita. Sekali lagi tadi Bu Isa sudah sampaikan, tapi kita harus sama-sama untuk closingnya adalah ya maksimalkan ibadah kita sekali lagi di Ramadan ini mumpung masih ada waktu. Kemudian ya mari bersama-sama ya perbaiki pikiran dan perasaan kita. Ini juga sedang ya Ramadan ini betul-betul salah satu kurikulum di dalam Ramadan itu adalah membersihkan pikiran dan perasaan kita. Dan sekali lagi di Ramadan ini kesempatan untuk berbagi kepada banyak orang. Maka dengan adanya Sinergi Foundation ini wadah yang untuk bisa kita zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Sekali lagi sahabat-sahabat Villa, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran, maaf lahir batin atas segala yang Bu Isa sampaikan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.